Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Pristiwati. Saya dari kelas KPID semester 5. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Proses Psikologi Penyampaian dan Penerimaan Dakwah. Yang pertama, proses penyampaian dakwah. Mengenai proses komunikasi, penyampaian dan penerimaan pesan dakwah dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, penerimaan stimulus informasi. Kedua, pengolahan informasi. Ketiga, penyimpanan informasi. Dan yang keempat, menghasilkan kembali suatu informasi. Dalam tinjauan psikologi dakwah, ada 3 faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan dakwah. Yang pertama, yang menyampaikan dakwah. Kemudian, teknik penyampaian dakwah. Dan yang ketiga, siapa penerima pesan dakwah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum berdakwah. Yang pertama, langkah pertama, menentukan topik dakwah, men-setting tujuan akhir suatu dakwah, mengidentifikasi medan serta khalayak yang akan menerima pesan dakwah, memilih waktu yang paling tepat untuk berdakwah, mempersiapkan materi yang relevan dan konsisten. Dan yang kedua, teknik penyajian dakwah yang efektif. Topik dan waktu yang tepat berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi di daerah tersebut. Kemudian analisis khalayak, yaitu mengetahui siapakah pendengar kita dari usia, tingkat pendidikan dan lain-lain. Dan yang penting juga diperhatikan adalah apakah objek dakwah sudah berpikir fikrah atau belum. Kemudian memilah dan memilih materi dakwah. Dan yang terakhir, mempersiapkan alat peraga, merupakan bentuk-bentuk visual yang diperhatikan pada khalayak karena melihat itu lebih efektif daripada mendengar. Kemudian proses penerimaan dakwah. Proses bagaimana mat'u menerima informasi, mengolahnya, menyimpan dan menghasilkan informasi dalam psikologi komunikasi tersebut. Kemudian proses ini meliputi sensasi, persepsi, memori dan berpikir. Nah, apa itu sensasi? Sensasi adalah dalam psikologi komunikasi dijelaskan bahwa sensasi itu adalah proses menangkap stimuli atau rangsangan. Semisalkan dalam kegiatan dakwah, ketika seorang dai tampil ke mimbar, maka stimuli yang ditangkap mat'u pada awalnya adalah sosok tubuhnya oleh indera mata. Kemudian setelah pidato, mat'u menangkap stimuli suaranya oleh indera pendengar dan seterusnya. Kemudian persepsi. Persepsi itu mengubah sensasi menjadi informasi. Dalam penyampaian dakwah di masyarakat, tentunya ada beberapa hal yang dapat menarik perhatian masyarakat untuk dapat menerima suatu dakwah. Yang pertama, prinsip geraan, prinsip kontras, prinsip kebaruan. Nah, ketiga itu memori. Salah satu kelebihan manusia adalah kemampuan menyimpan informasi yang sangat banyak dalam waktu yang lama dan dapat mengingatnya kembali. Jadi, apa yang ditangkap panca indera atau sensasi kemudian diubah menjadi informasi atau persepsi, selanjutnya disimpan di dalam memori atau ingatan. Dengan demikian, memori adalah suatu sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia. Kemudian berpikir adalah suatu kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir merupakan proses keempat setelah sensasi, persepsi, dan memori yang mempengaruhi penafsiran terhadap suatu stimuli. Dalam berpikir, seorang melibatkan sensasi, persepsi, dan memori sekaligus. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.